Sebetulnya kita nggak boleh tanya, lu kenanya di mana? Lu kenanya kapan? Itu sesuatu yang sebetulnya sensitif. Boro-boro mikir ke situ gitu kan. Ini aja gue masih nggak tahu apakah gue akan negatif apa enggak. Sekarang ini kita akan berbagi, kita akan sharing bersama Sobat Aksi kita. Halo Juno, apa kabar? Halo Bang Jimmy, perkenalkan saya Juno, saya adalah seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan asuransi di Jakarta. Saya sehari-harinya bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Sampai dengan bulan Maret saya mengalami waktu itu gejala untuk yang pertama kalinya, kayak ada rasa gatal gitu ya di tenggorokan. Nah, lama-lama berkembang gitu ya, sampai dengan ada batuk sedikit-sedikit, lidah saya nggak bisa merasakan apa-apa gitu ya. Kemudian saya tiba-tiba ada diare, dan badan saya meriang gitu ya. Nah, barulah saya ke dokter paru, di situ baru saya ketahuan bahwa saya ada bronkopneumonia. Saya lemas dan akhirnya saya diminta rawat inap sama dokter paru saya. Itu 9 hari lamanya di rumah sakit, saya diinfus, dikasih obat-obatan, dan saya di swab. Nah, tapi hasil swabnya itu belum keluar pada saat itu, sehingga akhirnya saya diperbolehkan pulang dulu sama dokternya. Tapi dengan syarat harus isolasi mandiri gitu kan. Total 15 hari baru hasilnya keluar. Baru disitulah saya ketahuan bahwa saya positif COVID-19. Ya, memang Juno ini sendiri juga sudah dikatakan negatif ya sekarang ini ya. Dan Ya. Juno itu memiliki beberapa reaksi setelah terserang COVID-19 ini sendiri. Dan itu dikatakan istilahnya adalah long COVID. Betul, betul. Mungkin boleh cerita sedikit, Jun, gitu. Sebenarnya long COVID ini apa sih? Long COVID itu sendiri sebetulnya adalah istilah yang digaungkan oleh para penyintas COVID itu sendiri. Itu adalah keadaan di mana kita masih memiliki keluhan-keluhan di saat kita sudah mendapatkan hasil negatif dan dinyatakan sembuh oleh pihak medis. Keluhan-keluhan yang kita rasakan itu sebagian besar itu berbeda dari keluhan-keluhan yang kita sering dengar di gejala awal. Jadi long COVID ini masih sedang dalam penelitian apa dan kenapa penyebabnya gitu. Tapi sampai dengan akhirnya Juno sendiri mengalami long COVID, emang apa yang dirasain kalau untuk Juno sendiri ya? Ngerasain ada nyeri menusuk-nusuk di beberapa bagian tubuh. Kemudian saya juga merasakan ada denyut nadi yang berdebar. Itu nyampe 120 denyut jantungnya. Paling tinggi itu 100. Di atas 100 itu sudah dinyatakan takikardi. Di bawah leherku ini ada, kalau diraba-raba gitu ya, masih ada banyak kelenjar getah benihnya multiple gitu ya. Kemudian telingaku berdenging, jadi di sini tuh ada tinnitus. Aku juga suka ngalamin pantosmia, nyium bau-bau yang sebetulnya nggak ada gitu. Ada kedutan, terus ada hipertensi juga gitu. Sampai dengan sekarang tekanan darahku suka naik, nggak normal. Padahal sebelumnya tekanan darahku selalu normal gitu. Kemudian ada nyeri dada dan masih ada diare juga gitu. Aku kan udah join di grup Survivor International gitu. Itu di sana banyak sekali yang mengutarakan apa yang masih dirasakan dan juga pengalaman-pengalamannya. Nah, di situ aku mengetahui gitu. Oh, ternyata banyak yang kayak aku gitu. Walaupun sebetulnya mereka nggak persis, tapi biasanya mereka lebih dari 2 keluhan. Dan itu jenisnya beda-beda. Ada yang pernah merangkum gitu ya. Total-total keluhannya itu ada 91 jenis keluhan. Gitu. Wow, oke. Gitu. Juno sendiri tuh punya komunitas di Facebook ya? Iya, COVID Survivor Indonesia. Grup ini dikhususkan hanya untuk penyintas atau tenaga medis. Kita buat sifatnya private karena memang ini menyangkut confidential dari masing-masing membernya gitu ya. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini masih penuh dengan stigma, sehingga kita nggak bisa membuat grupnya itu terbuka. Kalau misalnya boleh di-share, dibagikan, sejauh ini ya, baik itu Juno atau juga teman-teman yang ada di luar sana, stigma apa yang terbesar yang dihadapin sama teman-teman sih? Ada satu case yang dia betul-betul minta identitasnya dirahasiakan karena dia trauma gitu ya. Dia sebagai kasus pertama di kabupatennya. Dan waktu itu stigmanya itu sampai WhatsApp-nya sampai disebar-sebar dengan pesan-pesan bahwa orang ini berbahaya karena dia terkena COVID-19 gitu. Dan itu disebar satu kabupatennya sehingga membuat dia trauma gitu. Sampai dengan saat ini dia sangat sensitif gitu. Dari Juno sendiri gitu, stigma apa yang didapatin kalau buat Juno sendiri? Mungkin secara spesifik karena aku sebagai penyintas long COVID, jadi orang-orang itu sering ragu-ragu apakah aku sudah sembuh atau belum gitu. Karena kalau dibilang sembuh tapi kok masih ada banyak keluhan-keluhan, kok masih suka bolak-balik rumah sakit. Nah, biasanya
orang kemudian abis itu nanya gitu kan, tapi lu udah negatif kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebetulnya membuat aku sebagai penderita dan penyintas gitu ya, merasakan ada sesuatu apa ya, kayak lu nggak percaya ya kalau gua tuh udah negatif gitu kan. Dan ini mungkin lebih banyak kasus yang aku temuin itu yang mereka-mereka yang memang tinggal di perumahan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Stigma itu timbul karena kekurangan edukasi sebetulnya gitu, dan itulah yang terjadi gitu. Kalau menurut Juno sendiri, sepenting apa peran kami, teman-teman Sobat Aksi ini, buat teman-teman penyintas dalam menghadapi stigma yang ada? Thank you Jimmy, ini pertanyaannya bagus banget gitu ya. Yang pertama adalah kita mesti mempunyai literasi yang bagus. Ada beberapa do and don'ts. Sebetulnya kita nggak boleh tanya, lu kenanya di mana? Lu kenanya kapan? Itu sesuatu yang sebetulnya sensitif. Boro-boro mikir ke situ gitu kan. Ini aja gue masih nggak tahu apakah gue akan negatif apa enggak. Ibaratnya kayak gitu ya. Secara psikologis penyakit ini masih baru dan belum ada obatnya. Jadi masih membawa level depresi yang bisa dibilang kita belum tahu seberapa besar kadarnya di masing-masing orang. Kita nggak tahu gitu ya. Kalau kita punya teman yang menderita COVID, pinjamkanlah pundak kita, pinjamkanlah kuping kita. Karena hal itu yang paling dibutuhkan oleh mereka. Kenapa? Karena COVID ini sebetulnya yang paling bikin menderita itu bukan gejala-gejalanya, tetapi itu adalah masa-masa kesendiriannya, di mana ketika kita kena COVID, kita pasti akan dirawat sendirian, terpisah dari orang-orang, nggak boleh dikunjungin. Loneliness itu benar-benar hal yang dihadapi oleh pasien COVID gitu. Kalau waktu itu aku merasa bahagia banget ketika ada teman kantorku yang ujuk-ujuk mereka patungan untuk beliin aku macem-macem gitu, buah, makanan ringan, suplemen, ya kesehatan apa segala macem. Jadi itu aku sampai mau nangis gitu. Ternyata masih ada yang sayang sama gue gitu ya. Tuhan tuh baik banget gitu. Walaupun aku sendirian, ternyata aku dikirimin teman-teman yang luar biasa gitu. Nah, jadi berikanlah perhatian, buatlah dalam bentuk aksi gitu. Iya. Luar biasa banget loh. Ternyata hal kecil itu ya sepenting itu yang bisa kita lakukan ya buat teman-teman penyintas ya. Jun, terakhir mungkin ya, Juno bisa kasih pesan-pesan nih ya buat Sobat Aksi. Kita menghadapi sesuatu yang belum pernah ada, dan ini sifatnya global, mendunia. Bahkan orang-orang yang paling ahli pun juga belum mengetahui banyak. Sehingga aku mau mengajak teman-teman semua untuk terus memperkaya literasi-literasi, mau untuk mengedukasi diri. Ini sesuatu yang baru, kita nggak bisa bawa kehidupan kita yang sebelumnya ke sini gitu, karena it's totally different. COVID ini salah satu pencegahannya unik, yaitu ya memang menjaga diri gitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap menerapkan jaga diri tanpa membuat seorang pasien itu merasa terdiskriminasi gitu. Dan itu penting sekali, makanya kita mengetahui apa sih sebetulnya yang mereka rasakan. Dan untuk Sobat Aksi yang pengen join di Facebook group, cari aja COVID Survivor Indonesia. Join aja, kasih aja keterangan sesuai dengan pertanyaan. Nanti dari tim admin akan approve atau tidak, itu nanti akan mereka yang putuskan gitu. Jun, thank you banget ya. Terima kasih banget mau sharing sama Sobat Aksi ya. Oke, Jim, Sobat Aksi, thank you banget.